Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Salim. Saya mahasiswa di Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas materi karakteristik usaha kecil pada mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Usaha kecil Usaha kecil adalah setiap usaha perseroan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Usaha kecil atau UKA merupakan sebutan yang sering diringkas dari usaha skala kecil atau USK yang mempunyai banyak pengertian baik dalam makna konsep teoritis maupun sebagai konsep strategis kebijakan pembangunan. Usaha kecil sebagai konsep mengacu kepada dua aspek. Pertama, aspek perusahaan yaitu yang melakukan aktivitas produktif mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan meraih keuntungan. Kedua, aspek pengusaha yaitu orang di balik usaha atau perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus administrator dari perusahaannya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993, kredit usaha kecil atau KUK adalah usaha yang memiliki total aset maksimal 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil meliputi badan usaha perseroan, badan usaha swasta, dan koperasi sepanjang aset yang dimiliki tidak lebih dari 600 juta. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yang dimaksud di sini juga meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah sebagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, dan pedagang kaki lima. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun dan atau berkaitan dengan seni atau budaya. Kriteria usaha kecil. Pada Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menentukan kriteria usaha kecil yang dapat diubah dengan peraturan pemerintah, yaitu 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. 3. Milik warga negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. 5. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Sedangkan menurut definisi Mitzek mengatakan bahwa sektor usaha kecil adalah entrepreneurial organization yang memiliki struktur organisasi sederhana tanpa staf berlebihan, pembagian kerja fleksibel, hierarki manajer kecil, aktivitas dikelola relatif tanpa perencanaan, dan sangat jarang melakukan pelatihan. Kelahiran Undang-Undang Usaha Kecil dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha kecil, karena usaha kecil sebagai
sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang perkembangan perekonomian nasional. Usaha kecil berkembang pesat atau mengalami perubahan sehingga definisi usaha kecil setiap kali memerlukan penyesuaian ulang. Oleh karena itu, penggunaan kriteria kualitatif nampaknya akan lebih akomodatif sebagaimana yang diajukan oleh Committee for Economic Development of USA atau CED. Kriteria usaha kecil menurut instansi atau departemen terdiri dari: pertama, pendekatan tenaga kerja; 2, pendekatan omset; 3, pendekatan aset; 4, pendekatan Bank Indonesia. Karakteristik usaha kecil. Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai usaha kecil bila mana manajemen independen di mana pemilik sekaligus sebagai manajer. Sumber modal kerja berasal dari pemilik usaha. Beroperasi di tingkat lokal, ukuran usaha relatif lebih kecil dibandingkan usaha lainnya. Menurut hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa di Indonesia kriteria usaha kecil itu sangat berbeda-beda, tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan intisari yang berkaitan dengan sektor usaha kecil. Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sistem pembukaan yang relatif sederhana cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukaan standar. 2. Margin usaha yang cenderung tipis dan persaingan yang cukup tinggi. 3. Modal terbatas. 4. Pengalaman dalam mengelola manajerial masih terbatas. 5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya. UKM di Indonesia mempunyai peranan penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, setidaknya terdapat beberapa fungsi utama sektor UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk. Terakhir, mempunyai kontribusi terhadap pembentuk produk domestik bruto atau PDB. UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aset, yaitu pertama, nilai tambah. Kontribusi usaha kecil menengah dalam bentuk domestik bruto nasional meningkat tajam selama dekade terakhir, yaitu 53,3% dan mengalami pertumbuhan besar 5,4%. Secara rinci, kontribusi usaha kecil sebesar 37,7%, usaha menengah 15,6%, dan usaha besar 46,7%. 2. Unit usaha dan tenaga kerja. Catatan pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang. X3. Ekspor UKM. Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian, peranannya terhadap total ekspor non-migas nasional sedikit menurun dari 20,3% pada tahun 2005 menjadi 20,1% pada tahun 2006. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu:
Pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi, khususnya yang tidak tahan lama. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking finansial dalam aspek pendanaan usaha. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. 4. Dan terakhir, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Kelebihan UKM. Dilihat dari karakteristik yang ada pada usaha kecil menengah di Indonesia, ada kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan usahanya. Adapun kelebihan UKM adalah pemilik pengelola secara mandiri dan bebas waktu. Pemilik bebas ingin menggunakan waktunya kapan saja untuk mengelola perusahaannya. 2. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang. 3. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa. Dalam usaha kecil ini, pemilik dibebaskan untuk menentukan berapa harga produksi atas barang atau jasanya. Kelemahan UKM. Dilihat dari karakteristik yang ada pada usaha kecil menengah di Indonesia, ada kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan usahanya. Adapun kelemahan UKM adalah sering terjadi mismanagement dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial. Hal ini dikarenakan seorang pemilik yang merangkap posisi manajerial di perusahaan. 2. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan khas. 3. Keterbatasan finansial. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik perusahaan. Sulit bagi perusahaan kecil untuk meminjam dana yang banyak di bank maupun perseorangan. Terakhir, kesimpulan. Usaha kecil rumahan di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat, serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut. Akan tetapi perlu dicermati beberapa hal yang sering berkembangan usaha kecil rumahan seperti perkembangan usaha kecil harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, mengelola sistem produksi yang efektif dan efisien, melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Demikian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.